Pagi Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita akan berdoa minta pertolongan daripada Tuhan sebelum kita mendengarkan firman. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus, yang rindu untuk memenuhi kami dengan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, menolong kami, memberikan konsentrasi sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, dan diyakinkan oleh firman-Mu sehingga kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kekristenan kami, sehingga kami boleh menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kami serahkan waktu ini, mohon berkat dan pertolongan daripada Tuhan. Kami bersama berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kadang saya memperhatikan di profile picture WA, ada orang-orang tua yang anak-anaknya sudah dewasa memasang foto anak-anak mereka ketika masih kecil. Saya kira sebagai orang tua, kadang kita merasa bahwa anak-anak kita terlalu cepat ya menjadi dewasa. Kadang kita kangen akan kelucuan, kelakuan mereka waktu mereka masih kecil, sehingga membuat kita membuka-buka album foto mereka. Tapi Bapak Ibu, selucu-lucunya mereka, sekangen-kangennya kita akan masa kecil mereka, saya yakin tidak ada orang tua yang menyesal kenapa ya anak saya dewasa. Saya yakin tidak ada orang tua yang berharap atau berdoa, anak saya udah segitu-gitu aja, nggak usah gede-gede gitu ya. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini menasehatkan kita supaya kita jangan jadi anak-anak terus. Mari kita bersama melihat di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-14. Mari kita bersama melihat Efesus pasal 4 ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Bapak Ibu, kenapa firman Tuhan ayat ini menasehatkan kita supaya kita jangan terus jadi anak kecil? Karena anak-anak mudah ditipu. Di sini dikatakan gampang diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran. Kenapa tidak boleh jadi anak-anak terus? Karena anak-anak tidak bisa membedakan ajaran, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang bahkan bertentangan, dan mana yang tidak ada di dalam ajaran Alkitab. Rasanya tidak ada recorded streaming ibadah minggu sebanyak kita hari ini. Setelah lockdown beberapa minggu, kita bisa menemukan banyak sekali ya rekaman ibadah online dari berbagai macam gereja. Dan kita bisa terkaget-kaget tuh kalau kita mendengar ya ada berbagai macam pengajaran khotbah dari berbagai gereja, padahal kita sama-sama memegang Alkitab yang sama. Mulai pengajaran yang miring sedikit sampai yang miringnya banyak. Tapi Bapak Ibu, yang lebih mengerikannya adalah ada orang-orang Kristen yang meng-cut bagian-bagian khotbah lalu kemudian men-share-kannya sebagai mungkin sesuatu yang menginspirasi mereka sehingga mereka share kepada orang lain. Dan inilah yang shockingnya ya. Artinya ada orang-orang Kristen, orang-orang yang beribadah di dalam gereja, orang-orang yang menganggap dirinya orang Kristen, tapi merasa tidak ada yang salah tuh dengan khotbah yang sudah jelas-jelas salah. Itulah hebatnya ajaran sesat Bapak Ibu. Karena itu Rasul Paulus tadi memakai kata permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka, itu memang tujuannya untuk menyesatkan. Di dalam ayat yang lain, kitab yang lain, Rasul Paulus memakai kata iblis yang berpenampilan sebagai malaikat terang.
Tuhan Yesus sendiri memakai istilah serigala yang berbulu domba. Jadi ada istilah-istilah yang keras sekali yang dipakai oleh Alkitab untuk menunjuk kepada para pengajar sesat. Karena itu pengajaran sesat susah sekali untuk dideteksi. Dengan kata-kata yang sudah dipakai tadi, serigala tapi bulunya domba gitu ya. Atau iblis sebenarnya tapi penampilannya itu malaikat terang. Jadi hampir mirip lah ajarannya gitu ya. Kalau di zaman kita sebut KW tingkat pertama gitu ya. Sangat serupa dengan aslinya. Itu sebabnya Rasul Paulus memakai kata permainan palsu manusia. Orang-orang yang licik dengan berbagai macam motif untuk menyesatkan orang-orang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, penyesatan memang sudah setua gereja. Artinya sejak ada gereja, pengajar sesat juga sudah ada, ya. Misalnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 20, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 29 sampai 30, Paulus di dalam perpisahannya dengan pemimpin gereja Efesus menuliskan demikian. Di dalam Kisah Para Rasul 20, 29 sampai 30. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Bapak Ibu perhatikan, tidakkah ini mengerikan? Ya, pengajar-pengajar sesat ini sengaja dipakaikan istilah yang sangat keras oleh Rasul Paulus, serigala-serigala ganas. Dan yang mengerikan adalah mereka bukan orang luar. Rasul Paulus mengatakan mereka dari antara kamu, muncul dari antara kamu. Mereka pakai Alkitab, mereka mungkin titelnya PDT. Itulah yang mengerikan dan bisa menyesatkan banyak orang. Bahkan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 3, 1 Yohanes pasal 4 ayat 3 menuliskan roh itu adalah roh antikris. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini dia sudah ada di dalam dunia. Roh antikristus ini sudah ada sejak lama. Sejak gereja ada, sejak gereja mula-mula ada, sudah ada. Dan juga sekarang masih tetap eksis Bapak Ibu di zaman kita, di saat ini, sekarang ini, di channel YouTube kita. Mungkin kita sudah menontonnya. Dan ini bukan sesuatu yang gak apa-apa Bapak Ibu. Karena di belakangnya, kata 1 Yohanes ini adalah roh antikristus. Apa itu roh antikristus? Roh yang menolak Kristus. Roh yang mengajarkan, memberitakan Kristus yang lain, bukan Kristus yang diberitakan di dalam Alkitab. Walaupun di dalam khotbah mereka memakai nama Kristus, mereka memakai nama Yesus berkali-kali. Surat Yohanes, Petrus, Yudas, Wahyu memperingatkan orang-orang Kristen tentang para pengajar sesat di zaman mereka. Juga di zaman di depan mereka, zaman sekarang ini, zaman kita, pengajar sesat yang kuasanya katanya sangat besar sehingga banyak orang akan tertipu. Jadi Bapak Ibu, ada pengajar-pengajar gadungan di zaman kita ini, di sekitar kita. Jadi jangan naif. Jangan anggap bahwa semua khotbah asal dia memegang Alkitab itu sama, bisa diterima. Saya akan memberikan satu contoh Bapak Ibu. Di zaman Rasul Paulus ada yang mengajarkan bahwa Yesus itu juru selamat. Plus kita disunat
sama dengan selamat. Rasul Paulus menentang ajaran-ajaran yang mengatakan percaya Yesus plus disunat baru selamat. Pengajar-pengajar di zaman itu mengajarkan seperti ini. Karena itu Rasul Paulus memakai kata-kata yang sangat keras untuk menghadapi orang-orang ini. Di dalam surat Galatia dikatakan terkutuklah orang-orang yang mengajarkan demikian. Di dalam bahasa Inggris lebih serem lagi dipakai eternally condemned. Terkutuk selamanya orang-orang yang mengajarkan ini. Sekilas bagi kita mungkin nggak apa-apa lah ya, cuman beda sedikit loh ya, dan juga nggak dosa-dosa banget lah, karena yang diminta itu sunat kan juga adalah perintah dari perjanjian lama kan. Tapi Bapak Ibu, Rasul Paulus ngotot mengatakan tidak bisa, hanya percaya kepada Yesus saja, nggak pakai plus-plus, dan percaya Yesus plus yang lain itu disebut sebagai ajaran sesat, Injil yang palsu, kata Rasul Paulus. Mereka ini pengajar palsu dan akibatnya adalah menyesatkan. Kalau sesat ya Bapak Ibu artinya ya nggak sampai ke tujuannya. Jadi nggak main-main Bapak Ibu. Rasul Paulus nggak mengatakan ya sudahlah demi nggak ribut-ribut, demi persatuan antar sesama hamba Tuhan, demi kesatuan gereja, beda sedikit, sudahlah, cincai sajalah. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal 24 ayat 23, Matius 24:23, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Bayangin Bapak Ibu, ini pengajar sesat loh ya. Mereka mengadakan tanda ajaib dan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat yang besar, tapi mereka pengajar palsu. Maka bisa dibayangkan ini akan menjadi zaman yang sangat susah. Karena apalah artinya seorang pengajar benar yang menuduh bahwa dia pengajar sesat, padahal dia bisa melakukan mujizat dan tanda ajaib. Pasti Bapak Ibu di masa itu menjadi masa yang susah sekali untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Kalau keadaannya akan seperti itu Bapak Ibu, apa nasihat firman Tuhan? Bagaimana supaya gereja Tuhan, bagaimana supaya saya tidak tertipu? Bagaimana supaya kita tidak tersesat di dalam jalan kita mengiring Tuhan? Efesus pasal 4, kita balik lagi ke Efesus pasal 4. Sekarang kita akan memperhatikan ayat yang ke-13, dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 13 mengatakan sampai kita kita semua ini secara kolektif, gereja, jemaat Tuhan, sampai kita semua mencapai. Jadi ada satu keadaan rohani yang spesifik, yang menjadi destinasi, yang menjadi tujuan, yang menjadi goal dari orang percaya. Menjadi dewasa, tadi dikatakan, menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam terjemahan New Living Translation, diterjemahkan bertumbuh sampai mencapai standar yang Kristus tentukan. Jadi Bapak Ibu, ada tujuan dari orang-orang percaya yang harus dituju. Saya mau mengajak kita hanya memperhatikan satu frase saja dari ayat ini, yaitu mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Apa itu maksud dari Rasul Paulus ketika dia mengatakan sampai kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah? Para penafsir Alkitab melihat ini sebagai cara Paulus
untuk menunjuk kepada kesatuan doktrin, Bapak Ibu. Isi atau konten dari iman atau singkatnya firman Tuhan yang tertulis atau Alkitab kita yang diberikan kepada gereja untuk diajarkan supaya gereja, supaya jemaat, supaya orang-orang percaya memahami isinya. Jadi dengan memahami pengajaran yang benar dari firman Tuhanlah, maka kita akan mampu membedakan mana ajaran yang benar, mana yang tidak. Dengan kita memahami pengajaran firman Tuhanlah, maka kita tidak tertipu. Kita tidak akan kemakan pengajaran sesat yang dilakukan di zaman ini. Jadi Bapak Ibu, jika pengajaran sesat akan begitu mengerikan sampai menyesatkan banyak orang karena memakai tanda-tanda mujizat, tanda-tanda yang dahsyat. Bagaimana kita sebagai gereja, sebagai orang yang percaya menghadapinya? Puji Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita pelindung yang akan menolong supaya kita jangan tertipu. Penyesatan ini harus dilawan dengan pengajaran doktrin yang benar. Biasanya orang pakai ilustrasi, Bapak Ibu, bagaimana caranya kita membedakan mana uang palsu, mana uang yang asli. Ya, banyak orang mengatakan, ya pelajari baik-baik uang asli itu kayak apa, sehingga waktu kita pegang uang yang palsu kita sudah tahu karena kita sering memegang yang benar, yang asli. Karena itu Bapak Ibu, patokan kebenaran satu ajaran itu bukan pada tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh si pengajar. Bukan mujizat-mujizat yang bisa ditampilkan oleh gereja-gereja, tapi pada pengajaran firman. Karena itu Bapak Ibu, kita jangan terlalu terkesan dengan mujizat atau tanda ajaib yang dilakukan di zaman kita. Kenapa? Karena kita tidak perlu bukti mujizat untuk percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Kita sudah percaya. Alkitab menuliskan berbagai macam tanda ajaib yang Tuhan lakukan. Kita percaya Tuhan bisa. Kita tahu Tuhan bisa. Karena itu hati-hati dengan orang-orang yang mampu melakukan mujizat, tanda-tanda ajaib, karena tanda-tanda dan mujizat-mujizat itu tidak otomatis menjadi tanda dari pengajar yang benar. Justru sebaliknya, kitab Wahyu mengatakan iblis memberikan kuasa yang besar kepada pengajar-pengajar sesat untuk mengadakan tanda dan mujizat. Dan Tuhan Yesus sendiri mengkonfirmasi di dalam Matius yang tadi kita baca. Karena itu Bapak Ibu, hati-hati dengan pengajar-pengajar yang tidak mengajar Alkitab baik-baik, tidak percaya kepada kuasa transformasi firman Tuhan, sehingga merasa perlu otoritas yang lebih tinggi dari Alkitab supaya lebih bisa diterima, supaya lebih afdol. Mereka memakai kata-kata Tuhan yang berkata kepada saya. Roh Kudus membisikkan kepada saya. Saya ini langsung diajar oleh Tuhan Yesus. Saya diajak naik dan turun surga. Ada juga yang naik turun neraka. Bapak Ibu, kita akan membandingkan apa yang menjadi fenomena ini dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan menyikapi hal ini? Bagaimana firman Tuhan menanggapi hal ini? Saya kasih contoh Bapak Ibu, kita lihat Rasul Paulus ketika dia menulis surat ke Timotius dan Titus, mereka diperintahkan untuk memperlengkapi jemaat dalam menghadapi berbagai pengajaran yang juga pengajaran sesat yang juga sudah ada di waktu itu. Nah, di dalam surat-surat ini pakai cara apa Rasul Paulus mengingatkan para pemberita ini supaya diajarkan kepada jemaat supaya mereka jangan tertipu?
Kalau kita membaca Timotius atau misalnya Titus, maka Rasul Paulus memberikan perintah kepada para pengajar jemaat ini untuk mengajarkan doktrin yang benar, mengajarkan pengajaran yang sesuai dengan Alkitab. Tidak ada perintah kepada Timotius maupun kepada Titus untuk memperbanyak tanda-tanda mujizat. Para pengajar ini hanya diperintahkan untuk belajar firman Tuhan baik-baik, mengajarkan kepada jemaat doktrin yang sungguh-sungguh berasal dari Alkitab. Tidak ada satupun perintah supaya para pemimpin jemaat ini melakukan atau belajar melakukan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Tidak pernah Rasul Paulus memerintahkan kepada para pengajar ini minta kuasa yang lebih besar supaya mampu mengadakan tanda-tanda yang lebih dahsyat. Enggak ada, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu baca Alkitabnya. Karena itu Bapak Ibu, janganlah kita tergila-gila dengan mujizat dan tanda-tanda. Karena justru ada tanda yang dilakukan oleh para pengajar sesat untuk menyesatkan semakin banyak orang. Yang harus kita kejar adalah pengajaran firman yang sesuai dengan Alkitab. Bukan tanda, bukan mujizat, bukan naik turun surga, Bapak Ibu. Ketika Paulus akan meninggalkan jemaat, ia mengingatkan bahwa pengajar sesat akan datang. Tadi kita baca ya di dalam Kisah Para Rasul. Lalu apa nasihat Rasul Paulus? Bagaimana caranya gereja yang akan dia tinggal ini menghadapi pengajar sesat? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-32, Rasul Paulus memberi perintah seperti ini. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman-Nya yang berkuasa membangun kamu dan memastikan kamu sampai kepada tujuan. Jadi menyerahkan jemaat yang akan dia tinggal kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Tidak ada kata-kata tanda ajaib ataupun mujizat. Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 14 juga mengatakan hal yang senada, Bapak Ibu. Ibrani 5, 12 sampai 14, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya jadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kemampuan untuk membedakan ajaran yang baik, yang benar dengan ajaran yang salah itu dikaitkan dengan kemampuan untuk mencerna makanan keras, yaitu kemampuan untuk memahami ajaran tentang kebenaran firman Tuhan yang jangan terus ada di asas-asas pokok. Jangan TK terus. Ayo dong naik kelas dari TK harus jadi SD. Dari SD harus naik SMP, naik SMA. Jadi Bapak Ibu, Tuhan sudah sediakan apa yang kita perlukan untuk melindungi diri kita dari penyesatan yang pasti akan terjadi di sepanjang masa. Jadi Bapak Ibu salah kalau ada orang
yang mengatakan kalau saya mah percaya Yesus aja sudah cukup, doktrin, apalagi doktrin yang susah-susah nggak usah ya. Baca Alkitab nggak usah lah, tiap minggu juga dibacain Alkitab. Belajar Alkitab baik-baik, aduh nggak usah ya, susah gitu. Bapak Ibu, ini pendapat yang salah, ini sikap yang salah. Alkitab tidak mengajarkan demikian, justru Alkitab mengajarkan sebaliknya. Salah kalau ada yang mengatakan asal yang berkhotbah itu pendeta. Asal yang berkhotbah itu pegang Alkitab. Asal ajarannya itu diambil dari Alkitab. Kita percaya semua saja. Bapak Ibu, pernahkah orang kalau mau operasi pakai prinsip kayak gini? Asal pakai baju putih, asal pegang stetoskop, asal ada titelnya dokter siapa gitu ya, sudah cukup, saya berani dioperasi oleh orang seperti itu. Bapak Ibu, dalam kenyataan hidup kita enggak begitu kan? Pada kenyataannya seseorang kalau mau operasi apalagi ya, kita cari informasi ya. Kalau bisa kita tanya sana sini, tidak cukup yang ada di Balikpapan, cari informasi dokter yang ada di Jawa, bahkan ke luar negeri. Bukan cuma yang spesialis tulang ya, ada subnya lagi, spesialis tulang muda misalnya. Untuk hal-hal dunia kita sangat teliti, kita sangat hitung-hitungan, kita hati-hati ya. Dengar dulu ya. Tapi kok di dalam hal yang menyangkut hidup yang kekal, kita merasa ya siapa saja yang khotbah kita terima ya, no problem, asal dia pegang Alkitab. Kalau operasi kita takut, Bapak Ibu, kita hati-hati. Karena kalau dokternya nggak kompeten, jangan-jangan saya mati dia dioperasi sama dia. Tapi kenapa kita begitu sembrono dalam hal rohani yang masalahnya bukan cuma mati fisik, tapi mati kekal selamanya di dalam neraka karena kita salah percaya. Firman Tuhan hari ini menyampaikan argumen dari firman Tuhan dari Alkitab sendiri bahwa penyesatan memang sudah ada di zaman kita, Bapak Ibu, sejak dari perjanjian baru, sejak dari ada gereja sampai terus nanti akan ada penyesatan, bahkan penyesatan yang semakin dahsyat daya sesatnya. Karena memakai tanda-tanda dahsyat, karena memakai mujizat-mujizat besar. Tapi puji Tuhan, Alkitab sudah mengantisipasi keadaan ini dan memberitahukan kepada kita. Tuhan di dalam hikmat-Nya telah memberi apa yang kita butuhkan untuk melindungi kita. Karena itu kita melihat sejak reformasi, Alkitab menjadi milik semua orang percaya yang bisa dibaca, bisa dipelajari, bisa dimengerti, supaya kita bertumbuh, supaya kita jangan terus jadi anak-anak. Bahkan Bapak Ibu, di zaman itu lagu-lagu seperti yang kita tahu dari lagu KPPK kita itu berisi doktrin-doktrin yang dinyanyikan supaya orang-orang yang tidak bisa membaca dengan mempelajari lagu, mereka mengerti akan ajaran firman Tuhan. Itu sebabnya kalau kita menyanyikan lagu KPPK kita bisa mendapatkan pengajaran doktrin karena memang tujuannya seperti itu. Bapak Ibu, kalau soal corona kita begitu cepat bertindak. Waktu dengar jahe, kunyit, ya, bisa mencegah corona. Langsung barang-barang ini hilang dari pasar karena dibeli beramai-ramai.
Vitamin C hilang dari pasaran. Masker, hand sanitizer, ya. Kita semua begitu cekatan karena menyangkut hidup. Bagaimana dengan yang menyangkut hidup yang kekal? Bukankah seharusnya kita bertindak lebih cekatan? Tidakkah seharusnya kita bertindak lebih cepat? Setelah mendengarkan firman Tuhan ini, maka kita ambil kesempatan, kita ajak orang, kita baca firman Tuhan, kita baca buku rohani, kita ikut webinar, kita ikut segala macam yang ada di zaman kita ini. Supaya kita kenal firman Tuhan, supaya kita jangan terus jadi anak-anak puluhan tahun jadi orang Kristen, tapi belum pernah membaca Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu yang sangat basic pun, asas-asas yang basic pun kita tidak mau tahu. Biar firman Tuhan pada hari ini, roh yang ada di dalam hati kita boleh mendorong, memberikan kerinduan supaya kita mau memperlengkapi diri kita, supaya kita mau belajar firman Tuhan baik-baik, supaya kita jangan terus jadi anak-anak dan mudah sekali disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Memang kami hidup di zaman akhir. Ada penyesatan yang memang sudah dimulai dari ketika gereja ada dan sampai seterusnya, bahkan sampai selesainya dunia ini, penyesatan terus akan ada. Karena ada kuasa kegelapan yang juga ingin menarik supaya kami boleh ikut di dalam pengajaran yang tidak benar. Karena itu kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang mengetahui segala sesuatu sehingga memperlengkapi kami, melindungi kami. Biarlah kami semua anak-anak-Mu yang sudah Tuhan selamatkan, sungguh-sungguh diberikan kerinduan di dalam hati kami, supaya kami punya kerinduan akan firman Tuhan, supaya kami tidak terus menjadi anak-anak, tapi kami boleh menjadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang dewasa, yang mengetahui apa yang kami percaya, yang tahu membedakan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang sesat, sehingga kami boleh terus iring Tuhan, terus bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, semakin dewasa di dalam kehidupan kerohanian kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua di dalam kehidupan iman kami. Dengarkanlah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa. Amin.